Halo, terima kasih buat sahabat Hanifan sudah klik video ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang positif ya. Yuk, tonton dan support terus channel ini biar semangat membuat video-video lainnya. Subscribe dulu guys. Sikat! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Hanifan YK YouTube channel. Pada akhirnya kita aktif lagi Setelah 1 tahun. Kita mau bahas tentang ruang sejarah. Jadi coba Pi, gimana sih jelasin ruang sejarah tuh apa sih Pi? Jadi di konten kali ini Hanifan, saya pribadi, Papi akan menjelaskan di ruang sejarah yang berarti sekilas tentang sejarah, sekilas tentang pengalaman, sekilas tentang di masa lampau. Jadi kedengarannya kalau untuk latihan teknik, latihan tentang teori fisik mungkin semua orang milenial sudah tahu, tapi kadang-kadang di era milenial ini, di pencaksilat yang modern ini, kita tidak tahu sejarah apa yang membuat Indonesia tetap bertahan di pencaksilat gitu. Nah, di situ akan bermanfaat, akan memotivasi supaya bagaimana pesilat muda itu, gua harus seperti ini loh gitu, gua harus tekadnya seperti beliau loh gitu kan. Jadi tidak hanya membanggakan kita itu tidak, istilahnya belum ada apa-apanya lah dibanding mereka yang prestasinya luar biasa, semangatnya luar biasa, mentalnya luar biasa. Mungkin saya pribadi juga masih banyak PR untuk bisa menyaingi mental para legend-legend. Konten Papi jadi berbeda dengan orang yang lain. Kita mau lihat nih Pi, video kamu waktu tanding. Ini lucu banget loh, coba kita lihat dulu yuk. BPM dari kegiatan di Lembang berhadapan dengan Aida dan juga Polda Bandung tanggal 2. Segera bertambah untuk perak dan 2. Bapak mempersiapkan diri dan menyerahkan mesin di bangunan partai 41 kelas E Putra Muaz M dari SMPN 29 Bandung Kampus Utara berhadapan dengan Daniel B dari SMPN 41 yang ada final gagal 2 tanggal 1. Setelah diulang, partai 41 dari B dari SMP 1 Cileunyi. Alat segera diulang, partai 61 Masni Putri Sinibulan dari SMP 29 Bandung.
dengan kemenangan WEP. Pertandingan ini dimulakan silat yang memakai sudut biru Hanifan dan Siti Aminah. Segera timbang ulang partai kami satu kelas 2,000 years later. Nah, itu tadi cuplikan video bertanding Papi. Ini mewakili para netizen juga. Oke, jadi mengenai video yang barusan kita lihat itu tuh sebenarnya pertandingan tahun berapa dan saat itu tuh Papi tuh umur berapa gitu? Pada saat itu tahun 2010 antara 2011 pertama baru lulus SD, pas masuk sebulan SMP itu dimana masa-masa beres ospek SMP kan. Nah di situ sebenarnya bukan pertama kali bertanding, itu yang kedua kali setelah sebelumnya antar internal di perguruan Tajimalela se-DKI Jabar Banten. Nah di situ kan juara 2 di antar internal nasional. Jadi ini bukan tanding pertama kamu? Ini yang kedua. Nah ini salah satu motivasinya juga untuk bisa bagaimana saya menang se-Jawa Barat kala itu. Memang di sini saingan Papi sendiri tuh saingan yang berat lah gitu kan, karena lawan-lawan Papi pada saat itu bagus-bagus juga. Ada sahabat Papi juga kan dari Tajimalela, dan ada lawan juga dari Bogor, itu bagus banget, keras gitu kan. Tapi di situ merasa pede aja, mungkin dari dulu udah pede gitu kan, udah ganteng dari dulu kan. Di situ saking ingin bertanding se-Jawa Barat dan punya nama se-Jawa Barat di kala itu kan, karena waktu itu tuh persiapan Popwil kelas B 3942 kiloannya bun. Popwil tuh pekan olahraga pelajar wilayah. Iya, tapi di Jawa Barat. Nah, setelah itu dari semifinal, dari penyisihan sampai final itu lawan Papi nggak ada yang jelek lah istilahnya. Di situ lawan-lawan yang kebetulan seimbang, yang kebetulan udah pernah ketemu sebelumnya. Karena dari Tajimalela juga, cuman berbeda cabang gitu kan, dan berbeda unit latihan. Di situ kan merasa gengsi unit latihan, masa sih gue harus kalah gitu kan. Dulu kan berpikirnya, wah masa anak Dani Wisnu dan Dewi Yanti kalah gitu, masih bocah lah. Sombong amat. Gue harus buktiin di sini biar orang tahu bahwa Hanif itu siapa sih gitu. Dari kecil udah punya egois seperti itu, dan akhirnya menang. Final tuh dramatis apa? Dramatis. Sorry guys, dramatis, dan udah banyak mikir mah itu waktu di kala final itu. Nah akhirnya menang 5-0. Pertama kali tuh first time nangis dengan kemenangan. Sebelumnya kan nangis dengan kekalahan sampai ngeluh gitu kan ke abah, ke mama gitu kan. Di situ ngerasa bahagia, ngerasa menang dan tetap berpihak gitu. Jadi begitu guys ceritanya guys. Sekarang gini, kan berarti saat tanding itu usia Papi itu sekitar 10-11 tahunan gak sih? Biasanya maksudnya kan SMP dari 2010 aja, berarti berapa? 12 tahunan lah. Iya, jadi kan itu kan kayak usia-usia yang kayaknya sih kalau yang aku lihat sekarang tuh itu usia yang dia kayak mencari jati diri gitu kan, dan cenderung ke dia tuh nggak berfokus pada satu olahraga. Betul. Gitu kan, jadi kayak cepet bosen, yang penting mah gue main silat, yang penting gue keringetan kayak gitu. Jadi ini yang mau ditanyain, saat itu kamu kan kayak tadi seperti yang kamu bilang udah punya rasa gengsi yang tinggi gitu kan, udah merasa gue tuh harus menang, gue tuh harus gini. Ibaratkan itu kan kayak terpacu sendiri dalam diri kamu gitu kan. Even di belakang kamu tuh ada orang tua kamu yang sebelumnya memang sudah juara gitu kan. Jadi yang saat itu yang memotivasi kamu dalam diri kamu gitu, apakah kamu tuh kayak udah terlintas gitu dalam pikiran kamu, gue harus jadi atlet yang profesional gitu.
karena kan prosesnya kan memang melalui itu dulu gitu kan, baru bertahap dan akhirnya jadi atlet profesional gitu. Jadi itu motivasi kamu saat itu buat jadi juara gitu kan, dan apa ya, ibaratnya perasaan dan persiapan kamu tuh sebenarnya tuh di usia 11 tahun loh, itu kan maksudnya usia yang sangat-sangat labil gitu kan, dan nggak semua anak seusia itu punya berpikiran buat gua mau juara gitu, itu nggak semua kayak gitu, karena saat itu anak-anak di usia seperti itu tuh pasti cenderungnya main. Jadi yang persiapan kamu dan motivasi kamu buat kekeh gitu buat jadi juara di usia yang segitu tuh apa? Ya dulu tuh sempat melihat dulu juga papi tidak hanya satu olahraga, bola pernah, berenang pernah gitu kan, main volley pernah, sampai balap pun pernah gitu kan, balap motor. Nah, tapi di sisi lain papi waktu itu tuh berpikir, saya anak siapa loh gitu. Ketika saya kalah, berarti saya mengecewakan orang tua saya. Itu ketika berumur segitu ya, karena egonya sangat tinggi, belum bisa difilter gitu kan. Akhirnya menimbulkan gengsi yang tinggi, tekad yang tinggi, greget yang tinggi. Padahal di situ posisi papi itu nggak pernah latihan full, paling banter seminggu 3 kali. Dan ketika sparring itu papi pengen ketika latihan itu papi ingin selalu sparring dengan yang namanya senior. Makan pelatih Ateja, A Agung, A Salman, A Ampet gitu kan, Aroni, kadang suka ada nong gitu kan, kadang suka ayo sparring gitu sama Hanif, pengen tahu katanya udah gini-gini gitu kan, ke senior, ngeledek senior juga, ngeledek pelatih juga. Akhirnya di Unlad pun juga ada orang yang bagus gitu kan, ya di kampung sebelah, dia saingan papi ketika sparring penentuan kelas, dan orang tua papi tidak pernah kamu harus kasih tidak pernah, dan orang tua papi tidak pernah memaksakan papi harus nurunin berat badan. Pernah kejadian papi pengen, cita-cita tuh dulu pengen kelas A loh, kelas A putra loh ya, cita-cita Kelas A putra pelajar apa dewasa? Dari pelajar sampai dewasa itu Kelas kecil lah ya. Salah satu cita-citanya, karena apa? Dia lebih menantang gitu kan. Tapi akhirnya berat badan menjawab seperti apa. Akhirnya ternyata doyan makan guys. Si kan bisa mempertahankan harga diri saya bagaimana dan keluarga itu. Jadi motivasi kamu sebenarnya gitu yang paling utama banget tuh sosok keluarga kamu. Kan gak semua orang ya, kamu kan mungkin dari keluarga kamu mendukung apa yang kamu lakukan, mendukung ya udah, nggak ada paksaan gitu loh dari apa yang kamu jalani kan. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Ada beberapa kasus yang nanya juga, banyak yang di DM aku, Kak gimana ya, aku tuh dia tuh pengen gitu lanjut silat, dia pengen latihan lah, ibaratnya pengen seperti idola-idolanya sekarang gitu, tapi orang tua tuh nggak mendukung gitu. Orang tua tuh nggak, gimana ya namanya, kalau nggak ngedukung tuh kan jadinya mungkin misalkan kalau ada keperluan latihan kan itu kan nggak gratis gitu kan, jadi mereka nggak support itu. Terus misalkan ada pertandingan di luar mereka nggak izinin gitu, itu menjadi beban juga ketika tanding kan, tanpa restu orang tua pun jadinya bahaya gitu kan. Jadi gimana tuh Kak kalau misalkan jadi kakak ada, maksudnya gimana sih kalau ada atlet yang tidak seberuntung Kak Hanifan dengan restu orang tua gitu loh? Dulu papi pernah jadi mulung di sini, pernah papi mulung. Jadi pemulung? Tapi di sekitar kampung aja. Beneran dulu tuh karena apa, pengen belajar mandiri. Memang orang tua mendukung, hendak anaknya mendukung lah gitu kan. Tapi sisi lain papi juga belajar gimana, pengen cobain dari hasil beli sendiri gitu kan. Kadang papi mulung aqua, mulung besi di sekitar rumah saja, mungkin orang kampung juga tahu lah sebagian gitu kan, anak-anak angkatan papi gitu kan. Nah kan gak jauh kan tukang loak di situ kan. Nah udah itu lumayan kan, bisa buat setidaknya buat jajan, buat kumpulin gitu. Jadi akhirnya papi bisa membeli ankle, bisa membeli deker ya kecil itu juga kan, nggak berapa, minta tambahin ke orang tua. Nah untuk seputar tadi yang dibilang bagaimana cara mengatasi orang tua yang tidak mengizinkan, sebetulnya sama sih, tidak semua juga pesilat yang juara itu awal mulanya diizinkan. Tapi mereka punya tekad
punya ingin rasa membuktikan, tapi satu di jalur positif. Nanti dah diceritain sejarah ibu papi bagaimana bisa sampai diizinkan ya. Oh jadi mama tuh awalnya nggak diizinin? Sama dia juga, nanti aja dibahasin di channel berikutnya. Jadi pokoknya poinnya tuh apa? Kita harus bisa membuktikan kepada orang tua. Allah juga kan bisa menjawab tentang niat tekad kita, tentang ibadah kita. Nanti juga suatu saat akan terbentuk dengan sendirinya hasil apa yang kita sudah lakukan. Menjawab pertanyaan dari adik-adik yang banyak nanya, bukan banyak nanya, maksudnya salah satu emang atlet sukses tuh dia bertanya kepada yang udah pengalaman gitu kan. Kita kan termasuk yang pengalaman. Sebenarnya banyak banget yang DM di Instagram, cuman apa ya, sebenarnya kayak pertanyaan itu sudah dijawab gitu, pernah dijawab di video sebelumnya, atau aku pernah live dan dijawab di situ gitu. Tapi kan karena makanya kita curahkan di YouTube biar misalnya kalau jawab ya udah lihat YouTube kita aja kayak gitu ya, Pi. Pertanyaan selanjutnya. Oke, saat itu kan usia tadi pertandingan yang kita lihat itu si Papi ini usia 11 tahun semua ke SD gitu kan. 11-12 lah. 11-12 tahun dari SD maksudnya. Sekarang 2020 ke 2010 tahun. 10 tahun ke belakang. Oh, ya sekitaran segitulah. 12 tahun sih emang. Jadi seusia kayak gitu, Papi sekolahnya lancar dong. Kalau waktu SD lancar, nggak ada izin. SMP sebetulnya ya dalam sebulan adalah sekali gitu, kadang suka izin latihan gitu kan. Gimana sih cara Papi itu mengatur supaya prestasi tetap berjalan baik, prestasi tetap latihannya tetap, maksudnya kayak gitu, latihannya tetap rajin, tetap rutin, tapi kita juga nggak mengesampingkan sekolah kita yang sebenarnya itu yang wajibnya gitu kan, yang wajibnya kita jalanin karena kita kasih sayang. Terus apa ini ya? Aduh, aku jadi lupa deh tuh kan nanya apa. Iya, mengatur. Iya, mengatur supaya sekolahnya tetap jalan tapi prestasinya juga tetap oke kayak gitu. Karena kan ya kita kan nggak selamanya jadi atlet dong, kita nggak selamanya tetap berprestasi karena kita kan ada kehidupan yang the real lah ibaratnya gitu. Dan tanpa pendidikan saya rasa is nothing yang kamu dapat selama ini. Kalau nggak punya akal ya omong kosong aja gitu. Jadi biasa aja ngomong kacau ini ya. Jadi ya gimana lah Papi mengatur waktu latihan dengan sekolah gitu. Sebetulnya alhamdulillah Papi berterima kasih kepada kedua orang tua gitu kan, kepada kakak. Sebetulnya mereka salah satu orang yang ketat juga Bun, untuk selalu ada di samping Papi ketika SD sampai SMA. Papi selalu diantar kemana-mana. Jadi orang bilang manja Hanif mah gitu kan. Kadang diri sendiri juga suka minder, lah kok Hanif dikekang banget gitu kan oleh orang tua. Tapi di sisi lain juga gini, dan sebelumnya Papi itu tidak ada waktu untuk latihan loh Sebenarnya karena pergi sekolah itu jam 5 lebih 15. Subuh. Iya, karena macet kan. Nah, pulang itu nyampe rumah jam 5 lagi. Karena kan Papi dulu sekolah di SMP ITN 5 kan, sekolah Islam terpadu, jadi dia full gitu kan. Nah, tapi di sisi lain Papi siasati bagaimana supaya Papi bisa latihan. Hari Sabtu, hari Minggu itu latihan. Nah, hari biasanya Papi manfaatkan latihan fisik, dalam arti main futsal, main volley. Jadi selalu beraktivitas gitu. Kadang Papi suka melihat video gitu kan. Video siapa aja, gini. Jadi tetap di memori itu tetap terbesit, pencaksilat itu begini, tetap ada bayangan gitu. Kayak gitu. Jadi kamu tetap belajar mah tetap jalan seperti biasa. Ibaratnya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu hampir 12 jam kamu belajar. Tapi itu selama 3 tahun seperti itu. tapi diselininnya latihan tuh bukan hanya tentang
kamu nendang kamu pukul, tapi bisa dengan visualisasi, dengan menonton video seperti itu sayang. Kok pinter kamu nah? Jadi gitu guys, sebenarnya banyak cara untuk latihan. Aku juga bukan tipe ini, aku cerita tentang diri aku sedikit. Biasa tuh mulai pesilat tuh gimana ya di lapangan Ya sana. kan namanya pesilat manja, pesilat manja. Atau rambutnya yang benar. Nah gitu. Nah jadi kalau aku memang bukan tipe ya ini gak boleh dicontoh, bukan gak boleh sih, ya terserah mau dicontoh apa enggak, tapi sebaiknya enggak dicontoh. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang terus menerus tuh harus latihan gitu, enggak. Aku tuh bukan tipe yang seperti itu. Aku justru malah latihan aku tuh di video nonton aku tanding. Jadi Allah cocok mempertemukan kita salah satu tipe, bener kan? Iya. Ya kayak gitu. Jadi ya memang latihan tuh bukan hanya kita tentang di matras terus nendang pancing terus kita lari di track gitu, nggak seperti itu. Jadi latihan tuh sebenarnya bisa dari mana aja gitu kan. Dan kamu juga latihan fisiknya bukan silat tapi futsal gitu kan, volley segala, pokoknya yang penting yang bikin jantung berdebar gitu lah ya, seperti aku ke kamu. Tanya apa lagi? Ya udah sih, kayaknya sebenarnya pertanyaan untuk Papi tuh banyak banget. Jadi ruang sejarah ini adalah kayak seperti video-video masa lampau kamu, mungkin juga ada sih sebenarnya. Aku juga ada video waktu aku tanding pas SMA, SMP gitu. Dan mungkin kita kalau diizinin ya bisa men-share video para legend gitu kan, kalau misalkan diizinin, karena itu secret banget guys. Lo harus tahu video lama, video lawas para legend yang keren, yang udah keren dari zaman dulu tuh, itu tuh nggak sembarangan kita bisa share kayak gitu aja. Sebetulnya Papi banyak. Iya sebetulnya. Kamu juga nggak tahu Papi banyak, cuman ya ada masanya Papi harus perlahan memberikan itu, supaya demi apa juga, demi mental para penerus kita lebih kuat dari kita. Cuman ada tepat waktunya. Iya, jadi maksud aku tuh nggak sembarangan untuk mempublish video-video para legend itu, karena ya ada beberapa prosedur yang harus dijalani gitu nggak sih? Karena kan video-video tuh udah di copyright sebenarnya banyak banget. Jadi kayak seperti apa bilang kemarin yang kita nonton itu udah sama Papi itu udah dikirimin ke 5 orang. Iya, jadi udah di-copy kayak lagi. di copy terus dan nggak ada yang nge-publish, karena itu bener-bener rahasia juara. Itu tuh video zaman dulu ya nggak sih? Itu tekniknya udah keren banget sih. Maksudnya nggak sematang sekarang, karena kan dulu kan masih kayak baku gitu kan, masih nendang juga masih belum berkembang. Dulu tuh simple, cuman dia matang. Kalau sekarang terlalu banyak teknik tapi teknik kurang matang. Itu harus diakui. Bahkan untuk diri sendiri pun, untuk Papi pun harus diakui. Iya. Dan harus diakui juga, pesilat dulu masih lebih unggul daripada pesilat sekarang. Iya. Saya harus akui itu. Iya, aku juga setuju banget, karena the real silat tuh ya para pesilat zaman dulu bener-bener teknik. Dia tuh kalau kita kan misalkan nendang nih, terus pasangnya kan begini gitu, termasuk gue gitu kan, habis nendang. Papi juga dulu tuh dimarahin sama orang tua. Iya, tapi dulu tuh abis nendang ya kita harus kaidah, karena silatnya tuh di situ kayak gitu. Dan ini yang dilupakan para pesilat milenial sekarang. Mungkin karena dia nggak sering latihan perguruan, mungkin bisa kan, jadi teknik kaidah silatnya tuh mereka kurang. Paling kan sekarang teknik silatnya kan ngikutin Hanif, padahal dia perguruannya mungkin beda. Ngikutin Hanif, yang ngikutin orang pesilat lain juga, orang pesilat. Iya, maksudnya kan sepersekian banyak iya. atlet, pasti semuanya kan berkacanya di kamu gitu kan. Kamu juga sih, maksudnya dia kan teknik apa, gayanya gaya banget gitu, gayanya ya, banyak gaya lah ibaratnya gitu kan. Ya sebenarnya itu kaidah Taji Malela, iya nggak sih? Bukan nggak? Iya apa bukan? Ya kalau silat itu kan fleksibel, silat itu. Jadi Kita ini bisa kayak gerakan kamu sendiri. Papi bikin sendiri. Enggak, itu. sebenarnya dia tuh ngikutin gue. Enggak. Oke, ternyata seru banget sih, aku sampai ngantuk lah. Nanti yang punya channel Papi. Cuman yang ditanya Papi gimana sih? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nanti Papi nanya Bunda ya, balik iya, ya. Ini kan sebagai pembuka, karena kan nanti ruang sejarah ini kan bukan hanya nanya kamu, tapi Iya. pesilat-pesilat yang lain. Ini kan namanya YouTube kamu. Yang pertama ditanya kamu lah, masa orang lain.
Oke guys, itu aja ngobrol santai, mengorek-ngorek sejarah. Dan sudah asar juga. Sudah asar, udah maghrib kita. Asar maghrib. Udah asar guys. Kita juga bukan YouTuber profesional, jadi nggak ada pengedap suara. Ini suara alami guys. Jadi ya kan kita mah kontennya alami aja. ya kita alami aja, kita nggak kayak YouTube yang lain yang Bisa begini apa aja. bisa begini, bisa itu. Kita mah apa adanya, kita lebih ke apa adanya. Yang edit juga pakai handphone murah banget guys. Ya udah gitu aja. Semoga kalian video ini tuh bermanfaat untuk kalian, bisa Amin ya Allah. motivasi buat kalian latihan, bisa jadi energi tambahan gitu loh untuk tetap semangat latihannya guys. Ada satu kata pelatih kita untuk tetap menjemput kekasih kita. Tetap menjemput kekasih. Jadi jangan stuck di kita gitu loh. Maksudnya jangan mau seperti kita, tapi harus lebih daripada kita gitu ya, Pi. Betul. Jangan lupa ya kalau mendukung video kita untuk terus berlanjut. Tonton saja. Tonton terus channel YouTube kita. Jangan lupa like. Lebay banget ya. Like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan bunyikan lonceng karena subscribe itu gratis aja. Iya gratis, emang gratis, tapi bayar kuota. Bener nggak? Apa adanya aja. Orang ngomong gratis gratis tapi kan bayar kuota. Oke, bye bye. Assalamualaikum.